this pretty little face. How the hell did you... Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sedang mengajari anaknya menembak. Namun nampaknya pria tua itu menggunakan manusia asli sebagai bahan sasaran untuk latihan anaknya tersebut. Hingga karena tembakan sang anak tidak ada satupun yang tepat sasaran, pada akhirnya pria itu langsung menimbik sasarannya hingga tiwis seketika. Beberapa tahun kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ray, yang sedang berbincang mengenai bisnisnya bersama seorang wali kota. With all due respect. Same goes for the deputy mayor. Lalu setelah dari sana Ray mempresentasikan bisnisnya kepada semua warga di desa itu, dengan ditemani oleh sang wali kota dan juga wakilnya. It's a small parcel of land. It represents a total investment in the environment. Tak lama setelah itu dan setelah selesai melakukan presentasi, terlihat Ray yang dijemput oleh kekasihnya yang bernama Julia. Dan sekarang, mereka berdua berencana akan berlibur ke salah satu objek wisata, yang kebetulannya tempatnya berada di desa tersebut. Tak lama saat di perjalanan mereka pun menepi sebentar di sebuah pom mini, dan tidak lain untuk mengisi bensin mobil mereka. Lalu ketika Julia sedang mengisi bensin, Ray melihat ada dua orang pria mencurigakan, yang dari tadi terus memperhatikan mereka. Dan di sini, Ray pun mencoba untuk menghiraukan mereka, lalu ia segera meneruskan perjalanannya bersama Julia tercinta. Namun di tengah perjalanan kedua pria tadi terus mengikuti mereka, dan bahkan menyalip dengan memberikan tatapan yang sangat tajam. Kemudian setelah mobil pria tadi menyalip Ray, terlihat ada mobil sheriff yang datang mendekat, dan langsung memberhentikan Ray dan Julia. Dan diberitahu kalau sheriff ini bernama TJ, dan ia langsung menilang Ray karena dianggap kalau Ray telah melebihi batas kecepatan. Bahkan di sini TJ juga memerintahkan Ray dan Julia untuk keluar, sementara dirinya akan menggeledah ke dalam mobil. Well, looky what we have here. Setelah digeledah TJ menemukan pistol di dalam mobil, dan hal tersebut tentu saja akan menambahkan kesalahan Ray saat ini. Di sini Ray menjelaskan kalau pistol itu sudah ada suratnya secara legal, dan hanya akan ia gunakan untuk berjaga-jaga saja. Namun TJ beralasan kalau pistol itu seharusnya tidak boleh dibawa keluar, sehingga TJ mempunyai hak untuk menahan Ray dan Julia. Paperwork's in the glove box. Tak lama kemudian datanglah kedua pria mencurigakan tadi, dan mereka langsung menghampiri Ray dan Julia yang sedang ditilang. Dan ternyata, kedua pria ini bernama Gary dan Eric, dan mereka adalah teman TJ yang sepertinya sudah bersekongkol dengannya. Construction. They look lost to me. Kemudian TJ memerintah Gary dan juga Eric, untuk membawa Ray dan Julia ke kantornya sekarang juga. Lalu Ray dan Julia yang memang ingin cepat menyelesaikan urusannya dengan TJ, pada akhirnya mereka pun mau menuruti instruksi untuk ikut bersama mereka. Namun setelah lama di perjalanan Ray dan Julia malah dibawa ke tepi danau, dan mereka akan dibawa menaiki sebuah perahu. Yang jelas saja hal tersebut membuat Ray semakin curiga, namun apalah daya ia dan Julia pun akhirnya dibawa menggunakan perahu tersebut. Dan sekarang Ray beserta Julia akan dibawa ke salah satu pulau terpencil, yang jaraknya sangat jauh dari desa tersebut. Sesampainya di sana Ray dan Julia pun masih dalam keadaan diborgol, dan di pulau itu tidak ada lagi orang kecuali mereka saja. Bahkan di sana juga hanya ada satu-satunya rumah, dan rumah itu tidak lain adalah markas TJ dan juga Gary serta Eric. Come on, let us go.
Hingga tak lama dari itu kini Ray dan Julia pun dibawa untuk disekap di salah satu ruangan yang ada di rumah tersebut. Keesokan paginya terlihat Ray dan Julia yang borgolnya kini dilepaskan, lalu mereka difoto oleh Eric. Di sini Ray sempat menanyakan apa maksud dari semua ini, sehingga Gary menjelaskan kalau mereka bertiga adalah orang-orang yang sangat hobi memburu. Dan sebenarnya, ketua dari kelompok ini bukanlah TJ sang sheriff, melainkan Gary sendiri. Hunt us down. Once you've hunted men, You're gonna feel a rush of adrenaline. Kemudian Gary memerintah Ray dan Julia untuk lari sekencang mungkin, karena sekarang mereka akan dijadikan target buruan oleh Gary. Bahkan Gary memberi Julia dan Ray waktu 2 menit agar berlari sejauh mungkin, dan setelah itu Gary dan yang lainnya akan memburu layaknya seperti hewan buruan. Please don't do this. away off this rock. Start running. Dalam situasi itu Ray yang tidak mempunyai senjata untuk melawan, ia pun memutuskan untuk berpencar dengan Julia. Listen to me. And hide as fast as you can. Hingga tak lama setelah itu terlihat TJ yang sedang membidik Julia dari kejauhan, namun tiba-tiba. Setelah berhasil menumbangkan TJ, Ray langsung merampas senjatanya, karena sekarang ia berniat akan memindah alamkan TJ. Namun sayangnya terlihat Eric yang datang dan langsung memberondong Ray, dan untungnya tembakan itu tidak ada yang mengenai Ray. Lalu bersamaan dengan itu TJ pun kembali sadar, dan ia langsung mengeluarkan senjata cadangannya dan berhasil melukai Ray. Beruntung Ray masih bisa bertahan, sehingga ia secara langsung bersembunyi dari buruan mereka. Setelah itu terlihat Gary yang menghampiri TJ dan Eric, dan di sini Eric sempat merasa takut kepada Ray, karena sekarang Ray sudah mempunyai senjata. Namun Gary mencoba meyakinkan Eric kalau mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, apalagi Ray sudah tertembak di bagian lengannya. Dan karena itu kini mereka pun memutuskan untuk kembali berpencar, dan tidak lain untuk mencari serta memburu Ray dan Julia. Hingga tak berselang lama Eric kembali menemukan Ray, sehingga aksi tembak-tembakan pun harus terjadi di sana. Sayangnya dalam insiden ini Ray pun harus tertimbik oleh Eric, dan ketika sekirit ia sempat meneriaki Julia agar lari sejauh mungkin, kemudian Ray pun tiwis pindah alam. Get my good side. He's mine. Kemudian berpindah ke Julia yang saat ini sudah berlari cukup jauh dari buruan Gary si ketua kelompok yang sangat bengis itu. Namun betapa terkejutnya Julia ketika melihat ada beberapa tengkorak manusia yang tergeletak dan berada di tengah hutan ini. Dan itu artinya, aksi pemburuan ini bukanlah yang pertama Gary dan kelompoknya lakukan, melainkan ini yang kesekian kalinya. Hingga mulai dari sini kini Julia mencoba untuk bangkit, dan berjanji kepada dirinya sendiri kalau ia akan membalaskan dendam atas perbuatan Gary dan kedua temannya itu. Setelah itu secara diam-diam Julia kembali mendatangi markas Gary, dan ia langsung mengambil semua persenjataan dan obat-obatan yang ada di markas itu. Dan sebelum kembali ke hutan Julia sempat mengirim pesan suara kepada Gary, kalau sekarang Julialah yang akan balik memburu Gary dan juga kelompoknya. Lalu Eric yang mendapat pesan suara itu, ia pun segera memberitahu Gary dan TJ, kalau sekarang Julia telah menantang mereka. How the fuck should I know? Tak lama setelah itu dan sesampainya mereka di markas, mereka harus dibuat terkejut, karena sekarang persenjataan dan obat-obatan mereka sudah dibawa oleh Julia. Sementara di sisi lain terlihat Julia yang menembakkan pistolnya ke langit, dan hal tersebut bertujuan untuk memancing Gary dan yang lainnya untuk mengejar Julia. Hingga ketika mereka hendak pergi mencari tiba-tiba Julia berhasil menyerang mereka, dan bahkan sampai menembak kaki Eric.
Dan di sini terlihat Eric yang lukanya cukup parah, sehingga Gary dan TJ langsung membawanya untuk kembali ke markas. Sesampainya di markas sayangnya semua obat-obatan sudah diambil oleh Julia, sehingga membuat luka Eric tidak bisa diobati. Lalu pada akhirnya Gary meminta Eric agar tetap bertahan, karena dirinya dan TJ akan kembali memburu Julia ke tengah hutan. Saat di tengah hutan Gary dan TJ memilih untuk berpencar, dan kemudian TJ mencoba mengintai Julia menggunakan teropong yang ada di senjatanya. Hingga tak lama akhirnya TJ pun menemukan Julia yang sedang berlari cepat, namun ketika TJ lengah tiba-tiba. Setelah menimbik kaki TJ, Julia pun menodongkan senjatanya ke arah TJ, namun sayangnya TJ berhasil melawan hingga membuat Julia terpojok. Namun Julia yang ternyata sangat gagah, ia pun tak kehabisan akal hingga inilah yang dilakukannya. Setelah TJ tiwis terlihat Gary yang mendatangi jasad TJ, dan betapa murkanya Gary setelah mengetahui kalau TJ sudah tak bernyawa. Lalu dengan cepat Gary kembali ke markasnya untuk mengambil salah satu senjata, yang sudah lama ia simpan di tempat rahasia. Namun ketika di markas Gary yang tak tega melihat Eric yang terus-menerus kesakitan tanpa adanya obat, ia pun memutuskan menghabisi Eric agar tidak merasa kesakitan lagi. Tak lama setelah mengambil senjatanya yang disimpan, Gary pun langsung kembali memasuki hutan untuk memburu Julia. Hingga tak lama dan ketika Gary melihat keberadaan Julia, dengan murka ia pun langsung menembakinya secara membabi buta. Namun beruntung tembakan itu tidak ada yang mengenai tubuh Julia, sehingga Julia langsung membalas serangan Gary. Kemudian Gary yang tak terima dengan serangan itu, ia kembali memberondong Julia, hingga membuat Julia harus masuk ke dalam air. Lalu Gary yang benar-benar murka ia melempari air itu dengan granat, dan itu untuk memastikan kalau Julia benar-benar sudah tiwis. Hingga setelah merasa kalau Julia sudah benar-benar pindah alam, kini Gary pun kembali ke markasnya, lalu membersihkan markasnya yang sudah berantakan itu. Lalu di sini Gary kembali teringat kenangan bersama ayahnya, yang kala itu sang ayah mengajari Gary menembak. Dan ternyata, adegan yang kita lihat di awal film adalah Gary bersama ayahnya, dan si ayah sudah mendidik Gary dari kecil untuk menjadi orang beritil layaknya seperti si kopret. Tak lama kemudian Julia yang ternyata masih selamat, ia pun memasuki markas Gary dan langsung menodongkan senjatanya kepada Gary. Sementara Gary yang heran ia sempat bertanya mengenai bagaimana Julia bisa selamat, namun Julia tidak menjawabnya dan inilah yang dilakukan Julia. Hingga pada akhirnya kini semua dendam Julia pun sudah terbalaskan, dan sekarang ia memutuskan pergi ke tepi danau untuk kembali ke desa. Lalu di sana Julia melihat ada sebuah perahu yang dulu membawanya ke pulau ini, dan tanpa basa-basi ia langsung menimbik pengemudi perahu itu sampai membuatnya tiwis. Dan setelah itu terlihat Julia yang menggunakan perahu tersebut, dan tidak lain untuk kembali ke desa dan pulang ke rumahnya. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.